Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Kristianus Tiwu dengan NIM 16230300033. Saya dari kelas A reguler Sole, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang diasuh oleh Bapak Lazarus J. Hamad, SOS MA. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review buku 1 dengan judul Studi Rutinitas dalam Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Masyarakat. Buku ini menyajikan mengenai kontribusi yang menganalisis dimensi kemasyarakatan media secara kritis. Meski kontribusinya tidak serta-merta berbagai asumsi bahwa kita hidup dalam masyarakat informasi, mereka semua mengekspresikan minat untuk menganalisis media dan informasi dalam konteks kemasyarakatannya, yaitu dalam hubungan dengan interaksi ekonomi, politik, dan budaya, serta struktur kekuasaan dan stratifikasi yang membentuk masyarakat kapitalis kontemporer. Ada banyak label yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat kontemporer, dan banyak dari mereka seperti kapitalis mendeskripsikan masyarakat saat ini dengan cara yang kritis daripada gagasan tentang informasi atau pengetahuan masyarakat yang terlalu sering dianggap oleh kepentingan dominan untuk memajukan kebijakan neoliberal. Meskipun begitu, memang benar bahwa media, pekerjaan pengetahuan dan teknologi informasi berperan dalam banyak hal. Masyarakat kontemporer dan gagasan masyarakat itu merupakan informasi. Karena itu tidak boleh begitu saja ditolak, tetapi secara kritis dinilai. Informasi adalah salah satu dari beberapa dimensi kontemporer yang relevan. Seperti yang bisa kita katakan bahwa kita hidup dalam kapitalis informasi, kita juga bisa mengatakan bahwa kita hidup dalam kapitalis keuangan, kapitalis hiperindustri, serta krisis kapitalis. Kapitalis informasi menunjukkan sejauh mana di mana ekonomi global kontemporer dan masyarakat adalah informasi berbasis media. Derajat ini bervariasi dan dapat diukur dengan berbagai cara. Berbicara tentang kecenderungan ini sebagai kapitalis informasi berarti tidak ada yang menolak atau memuliakan wacana masyarakat informasi dan mengakui bahwa ekonomi informasi kontemporer dibentuk oleh kontradiksi antara kekuatan produktif dan hubungan produktif. Itu adalah kapitalis di tingkat hubungan produksi dan informasi pada tingkat tertentu, tingkat kekuatan produktif. Adorno memberikan pengantar pembicara utama tentang topik kapitalis akhir atau masyarakat industri. Pada pertemuan tahunan Asosiasi Sosiologi Jerman, dia mengatakan bahwa pertanyaan mendasar dari struktur masyarakat ini saat ini adalah tentang alternatif. Kapitalis akhir atau masyarakat industri. Ini adalah tentang apakah sistem kapitalis masih mendominasi menurut modelnya, bagaimanapun dimodifikasi, atau apakah perkembangan industri telah merubah konsep kapitalis menjadi usang, bersama dengan perbedaannya antara negara kapitalis dan non-kapitalis, dan bahkan kritik terhadap kapitalis. Dengan kata lain, pertanyaannya adalah apakah benar Marx itu kadaluarsa. Adorno menunjukkan jawaban dikotomis untuk pertanyaan ini. Kesulitan mencontoh dilema yang
ambil dari masyarakat yang tidak bebas. Adorno memberikan jawaban atas pertanyaan yang menghitung pentingnya tens dan hubungan tenaga produktif dan hubungan produksi dalam mode produksi kapitalis. Dalam hal teori kritis dan dialektis, jawaban abstrak bahkan masyarakat kontemporer tidak diragukan lagi adalah sebuah masyarakat industri yang menurut keadaan kekuatan produksinya itu telah berkembang menjadi totalitas karena metode yang dimodelkan pada industri diperlukan pada dasarnya diperluas oleh hukum ekonomi ke alam material lainnya, produksi, administrasi, bidang distribusi, dan mereka yang mengambil budaya diri mereka sendiri. Sebaliknya, bagaimanapun masyarakat adalah kapitalis dalam hubungannya dengan produksi. Bagaimanapun masyarakat kontemporer adalah kapitalis dalam dirinya hubungan produksi. Orang-orang masih seperti mereka dalam analisis Marx pertengahan abad ke-19. Produksi berlangsung hari ini seperti saat itu demi keuntungan untuk mencapai tujuan ini sampai batas tertentu. Penggunaan pengetahuan dan teknologi informasi dalam produksi. Kekuatan produksi dan hubungan produksi adalah fenomena yang saling terkait. Mereka mengandung satu sama lain. Kekuatan informasi dan produksi seperti tenaga kerja, pengetahuan, teknologi informasi, sains, pengetahuan teoritis, dan hubungan kelas kapitalis tidak boleh dilihat sebagai kutub yang berlawanan. Dan diskusi tentang ada atau tidaknya suatu masyarakat informasi hendaknya direduksi ke tingkat tenaga produktif maupun ke tingkat hubungan produksi. Pengurangan pertama akan menghasilkan asumsi bahwa kita hidup dalam masyarakat baru, masyarakat informasi. Reduksi kedua akan menghasilkan respon bahwa tidak ada yang berubah dari kita masih hidup dalam masyarakat kapitalis. Kekuatan informasi produksi ditandai dengan komposisi kerja di mana fitur mental dan komunikatif mendominasi, net over fitur manual. Sebagai fitur produksi ekonomi adalah strategi untuk memajukan eksploitasi nilai lebih, pengurangan variabel dan modal tetap. Ide bahwa pengertian masyarakat saat ini hanya dapat dibangun dengan mengacu pada kekuatan informasional produksi adalah ilusi ideologis. Perhitungan mengklaim bahwa tidak ada yang berubah karena kita masih hidup dalam masyarakat yang didominasi oleh hubungan kerja kapitalis adalah reaksi dan strategi yang dapat dimengerti kritik ideologi. Analisis dialektis tidak dapat meninggalkan bahwa ada perubahan yang terjadi yang dimaksud untuk pendalaman struktur kelas, tetapi juga mengandung yang disebut Marx. Perkembangan informasi kekuatan produktif itu sendiri kontradiktif dan datang dalam konflik dengan modal hubungan utama. Produksi dapat diamati dengan fenomena seperti berbagai file di media internet. Diskusi tentang hak kekayaan intelektual, munculnya partai-partai pembajak dalam lanskap politik, kapitalis maju negara telis, atau popularitas perangkat lunak bebas. Marx meramalkan munculnya kekuatan produktif informasi sebagai hasil pembangunan modal tetap, yaitu peningkatan teknis dan komposisi organik modal yang ditandai dengan peningkatan peran teknologi dan produksi dengan mengorbankan tenaga kerja yang hidup. Perkembangan modal tetap menunjukkan sampai sejauh mana secara umum pengetahuan sosial telah menjadi kekuatan produksi langsung dan untuk apa derajat. Karenanya, kondisi proses kehidupan sosial itu sendiri berada di bawah kendali kecerdasan umum dan telah diubah sesuai dengan itu. Sampai sejauh mana kekuatan produksi sosial telah diproduksi, tidak hanya dalam bentuk ilmu, tetapi juga sebagai organ langsung dari praktik sosial dan proses kehidupan nyata. Kiranya sekian saja hasil review buku 1 dari saya. Kiranya atas perhatian saya ucapkan terima kasih.